Perkenalkan, kami dari kelompok SGD A4, Program Studi Sarjana Kedokteran 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai the importance of study skills for medical students. Sebelum kita memasuki materi mengenai the importance of study skills for medical students, saya, Farah, sebagai perwakilan kelompok SGD A4 akan memperkenalkan sekaligus berterima kasih kepada rekan-rekan saya, Nova, Kanya, Graha, Deva, Kerin, Veriko, Krishna, Davin, Azira, Fiona, dan juga Afin yang telah berpartisipasi dalam pembuatan student project dan juga video ini. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, di sini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan mengenai mengapa sih kita harus mengetahui tentang pentingnya skill belajar. Yang kedua yaitu pembahasan ataupun tinjauan pustaka, dan ini adalah inti materi kita hari ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang akan kita bahas kali ini. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan materinya kepada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Krishna Rajendra Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya izin menjelaskan bagian pendahuluan, terutama latar belakang. Perjalanan menjadi mahasiswa kedokteran adalah salah satu jalur akademis yang paling menantang, memerlukan kemampuan belajar yang efektif untuk menghadapi banyak tekanan dan tuntutan pendidikan yang intens dan kumulatif. Mahasiswa kedokteran harus terus mengembangkan keterampilan belajar untuk memproses informasi secara efisien, membangun pemahaman yang kuat dari konsep-konsep dasar, dan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademis dan kehidupan pribadi mereka. Keterampilan belajar yang baik tidak hanya krusial untuk keberhasilan akademis dan juga pengelolaan stres, namun juga untuk kesiapan menghadapi perkembangan medis yang cepat dan pembelajaran yang berkelanjutan dalam karir medis mereka. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan belajar menjadi sangat-sangat penting. Seperti yang diangkat dalam student project atau SP berjudul The Importance of Study Skills for Medical Students, untuk memastikan bahwa mahasiswa kedokteran dapat memberikan perawatan pasien yang berkualitas tinggi dan hasil kesehatan yang lebih baik. Baik, perkenalkan, saya Veriko Wongso dengan 3 digit NIM terakhir 085. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari student project kita. Yang pertama, apa saja keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh mahasiswa kedokteran untuk menunjang proses pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara melatih keterampilan belajar yang dimiliki oleh mahasiswa kedokteran? Yang ketiga, apa pentingnya keterampilan belajar yang dimiliki oleh mahasiswa kedokteran untuk mendukung proses pembelajaran? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari student project kita. Yang pertama, mengetahui keterampilan-keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh mahasiswa kedokteran untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, mengetahui cara melatih keterampilan belajar yang dimiliki oleh mahasiswa kedokteran. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan keterampilan belajar yang dimiliki oleh mahasiswa kedokteran terhadap hasil pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari student project kita. Yang pertama, memahami cara belajar yang tepat untuk masing-masing mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Yang kedua, mengetahui pentingnya memiliki keterampilan belajar yang tepat untuk menunjang pembelajaran mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita sebagai mahasiswa kedokteran harus tahu mengapa study skills itu penting untuk kita ketahui. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam belajar mengenai materi perkuliahan. Sebab, mahasiswa kedokteran seperti kita seringkali harus menguasai berbagai materi dalam waktu yang terbatas, termasuk teori, praktik, dan lain-lain sebagainya. Dan dengan mengetahui kemampuan ini, kita diharapkan mampu untuk memahami materi dengan baik dan dapat menjadi seorang dokter yang kompeten. Oleh sebab itu, beberapa study skills akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Karin Kanya Prameswari, biasa dipanggil Kanya, dengan 3 digit terakhir NIM saya adalah 075, di mana saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka bagian berpikir kritis. Jadi, apa itu critical thinking atau berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam dengan mengeksploitasi berbagai sudut pandang dan menemukan ide-ide inovatif, di mana inti dari soft skill ini adalah yang paling penting untuk dimiliki dari mahasiswa, karena ini berfungsi untuk memecahkan masalah dan keraguan secara efektif. Inti dari berpikir kritis ini adalah keraguan, di mana terus-menerus memverifikasi kesimpulan yang ada. Nah, prinsip berpikir kritis adalah memulai dari akar masalahnya, lalu menyebar dan berkembang menjadi akar-akar dari apa sih penyebab dari masalah tersebut. Dalam bidang kesehatan, berpikir kritis ini sangat penting bagi mahasiswa, karena untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat masa depan nanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Made Graha Riwardana dengan NIM 24025111077.
Pada presentasi sebelumnya, telah diberikan input luar biasa mengenai critical thinking oleh rekan saya, Kanya. Itu, saya selaku perwakilan dari kelompok SGD 4 akan membahas tentang bagaimana cara kita menumbuhkan skill berpikir kritis. Apakah critical thinking itu suatu anugerah yang langsung terjun di benak manusia atau bisa dilatih? Baik, adapun dua metode yang kami tawarkan untuk menumbuhkan skill critical thinking atau berpikir kritis, yaitu problem-based learning dan juga California Critical Thinking Skill Test. Pertama, saya akan bahas melalui problem-based learning terlebih dahulu. Problem-based learning atau PBL adalah salah satu yang beneficial bagi kami mahasiswa PSSK Universitas Udayana. Bagaimana tidak, Universitas Udayana telah mengimplementasikan PBL melalui program SGD atau Small Group Discussion, yang dimana kami berkelompok ditugaskan untuk membahas studi kasus yang termuat dalam learning text pada masing-masing lecture. Sebagai salah satu mahasiswa Universitas Udayana, saya sangat bangga terhadap hal tersebut. Problem-based learning atau PBL merupakan sebuah metode pembelajaran yang berfokus terhadap keterlibatan individu dalam memecahkan masalah yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan juga penerapan teoritis. Masalah-masalah yang diberikan tentu saja dirancang untuk meniru skenario kehidupan nyata, bersifat relevan sehingga mendorong pembelajaran aktif, penalaran kritis, dan pembelajaran mandiri. Dalam ranah medical student, tentu saja studi kasus yang diberikan atau skenario kehidupan nyatanya adalah yang berkaitan dengan masalah atau problematika kesehatan di dunia. Adapun tahapan PBL atau Problem-Based Learning menurut penelitian Bernadetta pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah presenting the problem. Presenting the problem ini artinya mengajukan suatu masalah. Nah, kalau di Universitas Udayana, masalah telah diajukan pada learning test. Jadi kami tinggal melakukan langkah kedua, yaitu literature searching. Literature searching itu berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Jadi keterkaitan antar masalah. Jadi nggak semena-mena kita bisa literature searching. Ada guidance-nya, yaitu lecture sebelumnya atau learning text sebelumnya. Yang ketiga adalah authentic investigation. Authentic investigation itu berarti penyelidikan autentik. Seberapa autentik sumber informasi yang kita dapatkan untuk untuk menyelesaikan masalah yang telah diajukan. Baru setelah kita literature searching dan juga authentic investigation, kita bisa menghadirkan solusi atau solutions gained. Nah, solusi yang didapatkan ini tentu saja perlu kita kolaborasikan di langkah kelima bersama dengan kelompok belajar kita ataupun dengan internet. Itu bisa kita kolaborasikan supaya problem-based learning ini dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan juga extrinsik. Oleh karena itu, PBL atau problem-based learning dipandang sebagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Baik, PBL sudah selesai, sudah done. Mari kita lanjutkan ke CCTST. CCTST atau CCTST merupakan singkatan dari California Critical Thinking Skill Test. Merupakan salah satu penilaian terstandarisasi yang umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis suatu individu. Tes ini dirancang untuk mengevaluasi keterampilan penalaran inti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan reflektif dalam berbagai disiplin ilmu, terutama di bidang pendidikan dan layanan kesehatan. CCTST atau California Critical Thinking Skill Test itu mengukur 5 keterampilan berpikir kritis dalam benak manusia. Yang pertama adalah analyzing. Analyzing artinya bagaimana cara kita menganalisis. Jadi tolak ukur analisis kita itu seberapa jauh, dan itu diukur melalui CCTST. Lalu yang kedua adalah evaluation. Kita perlu mengevaluasi diri kita tentunya teman-teman untuk meraih masa depan yang lebih baik atau untuk melatih kemampuan critical thinking kita. Yang ketiga adalah inference. Inference atau yang disebut dengan inferensi. Yang keempat adalah deductive reasoning. Lalu yang kelima adalah inductive reasoning. Nah, CCTST salah satunya telah diimplementasikan terhadap mahasiswa kedokteran di Universitas Kedokteran Tehran, Iran. Wah, udah berstandar internasional ya jadi CCTST ini. Dan penelitian itu direalisasikan melalui tim Journal of Education Evaluation for Health Professions atau disingkat dengan JHP. Itu telah direalisasikan dan mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa program pemikiran CCTST yang diterapkan dalam kurikulum kedokteran memberikan dampak positif pada kemampuan kritis
pada kemampuan kritis mahasiswa, terutama dalam hal analisis dan juga penalaran induktif. Namun sayangnya 3 poin dari sisi TST kurang bisa dijelaskan melalui hasil penelitian tersebut. Nah, baik, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karen Natalia Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 083. Jadi yang skill yang kedua adalah ketelitian. Pendidikan kedokteran sangat menuntut ketelitian tinggi baik dalam pembelajaran teoritis maupun praktik klinis. Ketelitian penting untuk memahami konsep medis kompleks serta menghafal dan memahami istilah medis, anatomi, fisiologi, dan patologi. Dalam praktik klinis, ketelitian diperlukan untuk pemeriksaan fisik, interpretasi hasil laboratorium, dan pengambilan keputusan yang tepat karena kesalahan dapat berakibat fatal bagi pasien. Selain itu, ketelitian juga krusial dalam penelitian medis, di mana data yang tidak akurat dapat mempengaruhi diagnosis dan pengobatan. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran harus menekankan pentingnya ketelitian di semua aspek, termasuk praktik klinis dan penelitian. Saya Aminah Fiani Atmawijaya, NIM saya 24025111095. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yang menggabungkan cum atau dengan dan unus atau satu, menghasilkan istilah komunio yang berarti kebersamaan atau hubungan. Komunikasi melibatkan timbal balik, yaitu pengiriman dan penerimaan informasi antara pihak yang berinteraksi, memungkinkan dialog yang aktif dan pemahaman bersama. Dalam dunia kedokteran, keterampilan berkomunikasi yang baik sangat penting, karena kualitas komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan ketidakpuasan pasien dan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pasien mengeluhkan komunikasi yang tidak memadai dari tenaga kesehatan. Sehingga mahasiswa kedokteran perlu menguasai keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan ini membantu mereka berinteraksi secara profesional dan empatik, serta meningkatkan kualitas pelayanan medis dan hasil perawatan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azira Ananta Ramli dengan NIM 24025111091. Akan menjelaskan tentang time management atau manajemen waktu. Time management adalah kemampuan untuk mengatur dan menjadwalkan aktivitas agar tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Setiap individu memiliki aktivitas yang berbeda yang perlu diatur dalam rentang waktu tertentu. Kunci time management adalah menetapkan tujuan dan mengukur prioritas tugas berdasarkan pentingnya dan ketersediaan waktu serta sumber daya. Ini dilakukan melalui perencanaan, penjadwalan, pembuatan daftar, dan pengorganisasian tugas. Dengan manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat menyelesaikan tanggung jawab secara efisien dan efektif. Fungsi dari time management yang baik, khususnya bagi mahasiswa kedokteran adalah 1. Meningkatkan produktivitas, 2. Mengurangi stres, 3. Membantu dalam belajar dan mengerjakan tugas, 4. Meningkatkan citra sebagai mahasiswa, dan yang kelima, mengoptimalkan waktu luang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davi Ziva dengan 3 digit NIM akhir 089. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan. Selanjutnya adalah kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik mencakup gerakan tubuh dan keterampilan yang diperoleh melalui pengetahuan atau pengalaman yang sangat penting dalam pendidikan kedokteran. Kemampuan ini berperan krusial dalam kinerja klinis, termasuk prosedur medis seperti operasi dan pemeriksaan pasien yang berbeda antar individu berdasarkan pengalaman dan metode pelatihan. Evaluasi kemampuan psikomotorik menggunakan ujian standar dan Objective Structured Clinical Examination atau OSCE penting untuk menilai kompetensi dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan. Pendekatan pengajaran psikomotorik kini mencakup metode inovatif seperti simulasi dan pelatihan berbasis pengalaman yang efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kinerja di situasi nyata. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan yang disesuaikan dan evaluasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan penguasaan keterampilan yang optimal. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Greg Nadifa Haryanto dengan NIM akhir 079 dan saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan akan teknologi terhadap kegiatan belajar mengajar dari mahasiswa kedokteran. Teknologi telah berkembang pesat dan kini terintegrasi dalam pendidikan kedokteran. Salah satunya adalah LMS atau Learning Management System. Penggunaan teknologi ini telah memudahkan mahasiswa dan dosen dalam menjalankan perkuliahan, serta meningkatkan efisiensi dalam dinamika belajar mengajar. Saat ini, mahasiswa kedokteran perlu menguasai berbagai teknologi modern seperti buku teks digital, media interaktif, hingga simulator virtual. Hal ini penting untuk menjaga relevansi mereka dengan perkembangan terkini di dunia medis. Teknologi menawarkan sejumlah manfaat seperti aksesibilitas yang lebih baik,
pembelajaran yang lebih kolaboratif, dan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Namun, di balik kemajuan ini, ada beberapa tantangan yang perlu diketahui. Penggunaan teknologi yang berlebihan bisa menurunkan kemampuan literasi, meningkatkan risiko penyalahgunaan, dan bahkan menimbulkan masalah seperti plagiarisme. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga etika penggunaan teknologi dan meningkatkan kesadaran akan risiko-risikonya. Dengan pendekatan yang bijak, mahasiswa dapat meningkatkan manfaatnya serta meminimalkan dampak negatifnya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nova Titan Al-Ghafar dengan 3 digit NIM terakhir 073. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya study skills bagi mahasiswa kedokteran. Keterampilan belajar atau study skills sangat penting bagi mahasiswa kedokteran karena dapat mempengaruhi kinerja akademik dan pengembangan kompetensi klinis mereka. Ada beberapa alasan mengapa keterampilan belajar sangat mempengaruhi kinerja akademik dan pengembangan kompetensi klinis mereka. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi belajar. Dengan kurikulum kedokteran yang bisa dibilang sangat ketat, keterampilan belajar yang baik dapat meningkatkan pemahaman materi yang kompleks dan berkontribusi pada hasil akademik yang baik. Dan yang kedua, mendukung kompetensi klinis. Keterampilan belajar yang baik sangat mendukung penggabungan pengetahuan teoritis dengan penerapan praktis yang sangat penting untuk kinerja optimal di situasi klinis. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam berinteraksi dengan pasien nantinya. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif. Keterampilan belajar yang baik akan mendukung partisipasi aktif siswa dalam lingkungan pembelajaran, di mana ini penting untuk pengembangan keterampilan belajar, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, study skills bisa mengurangi resiko untuk burnout. Kedokteran memiliki volume materi yang bisa dibilang sangat besar. Mahasiswa kedokteran harus bisa menguasai sejumlah besar informasi dalam waktu yang relatif singkat. Dengan memiliki keterampilan belajar yang baik, keterampilan akan mengurangi resiko burnout pada mahasiswa karena akan membantu mereka memproses dan mengingat informasi secara efektif. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 093. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, melalui hasil literature review ini dapat diketahui bahwa keterampilan belajar merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Keterampilan belajar dapat meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dilatih dengan melakukan metode problem-based learning dan California Critical Thinking Skill Test. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki ketelitian yang tinggi. Ketelitian ini dapat dilatih dengan melakukan mindfulness. Tidak cukup pada berpikir kritis dan ketelitian yang tinggi saja, mahasiswa juga harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat dilatih dengan melakukan simulation-based medical education. Manajemen waktu yang baik juga akan sangat membantu mahasiswa kedokteran dalam mengatur waktu mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan skala prioritas berdasarkan Eisenhower Matrix. Kemampuan psikomotorik juga akan sangat diperlukan oleh mahasiswa kedokteran, karena nantinya mahasiswa kedokteran akan banyak melakukan tindakan medis. Maka dari itu, mahasiswa akan melewati tahap OSCE untuk menilai kemampuan psikomotorik mereka. Tidak lupa dengan teknologi yang terus berkembang, mahasiswa juga dituntut agar bisa adaptif karena teknologi ini memiliki peran penting untuk sarana pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menguasai penggunaan berbagai program, aplikasi, dan fitur-fitur yang ada. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah, yang pertama, kami menyarankan agar mahasiswa dapat menguasai keterampilan belajar ini guna mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang kedua, kami menyarankan agar mahasiswa tidak hanya menerapkan keterampilan belajar semasa kuliah saja, tetapi juga menerapkannya ketika bekerja di lapangan sebagai tenaga kesehatan nanti. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai the importance of study skills for medical students. Kami berharap agar video ini dapat membantu kita semua dalam mengetahui betapa pentingnya kemampuan belajar itu untuk membantu menunjang pembelajaran kita. Dan semoga kita dapat menjadi dokter yang kompeten di masa depan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini.